Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat sore. Materi kemarin kita sampai apa ya? Coba ada yang ingat nggak? Halo. Halo Pak. Materi kemarin kita sampai apa? Udah sampai debat belum? Kalau tidak salah sampai debat Pak. Iya Pak, sampai debat. Udah saya Debat, jelaskan belum? Pak. Pengertian debat dan lain-lainnya. Belum Pak. Belum ya? Sebentar. Oke, sekarang kita materi debat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari debat. Nah, apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, pengertian debat. Kemudian jenis-jenis debat. Yang ketiga, tujuan dan fungsi debat. Yang keempat, unsur-unsur debat. Struktur teks debat. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks debat. Oke, sebelumnya ada yang tahu pengertian debat itu apa? Silakan, ada yang tahu nggak? Geleng-geleng. Pengertian debat, oke. Pengertian debat tidak harus sama dengan yang ada di buku ya. Yang penting pada pengertian ini saya cuma butuh kata kunci. Harus ada pembahasan, alasan, mempertahankan pendapat, dan wawasan baru. Kalau dari saya, kalau kesimpulan saya, pengertian debat adalah pembahasan mengenai suatu hal yang disertai dengan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing demi mendapatkan informasi baru ataupun wawasan baru mengenai hal yang diperdebatkan. Oke, dari sini ada yang kurang jelas nggak dari pengertian debat? Ada jelas. Tenan iki wis mudeng kabeh iki. Pengertiannya sudah, tapi yang lain belum. Kata kuncinya dihafalkan loh. Pembahasan, alasan, mempertahankan pendapat, dan wawasan baru. Itu ya, kata kuncinya dihafalkan ya. Coba ya satu anak yuk. Sebutkan kata kuncinya. Ora dihafalkan dhisik. Ya, cukup ya, hafalnya ya. Ya, apa yuk? Salah satu kata kuncinya aja, nggak usah pengertian. Kata kunci dari debat apa aja? Saya Pak. Siakan dilihat Kumala. Absen berapa kamu? Kata kunci absen pertama, Pak. Ya, silakan. Tadi kata kunci yang sudah saya hafal yaitu ada 4. Yang pertama pembahasan, yang kedua ada alasan, yang ketiga ada pemertahanan pendapat, dan yang terakhir itu ada wawasan baru, Pak. Pinter muridku, nyeneng kayak tenan. Iya benar. Saya semua paham ya pengertian debat.
Lalu kita lanjut jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat itu ada 3 ya. Yang pertama debat parlemen atau majelis. Kemudian itu kalian baca sendiri bisa. Nah, pada kali ini kita hanya fokus ke debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Soalnya kalian masih SMA. Kalau kalian DPR, kalian debat parlemen. Oke, kemudian tujuan dan fungsi debat. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Mencapai kemenangan beradu argumen, menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Adapun juga beberapa fungsi debat, yaitu yang pertama, melatih kemampuan berbicara. Kemudian melatih kemampuan beradu argumen, berpikir kritis, biar otak kalian itu nggak macet ya. Biar debat kalian itu ada alasannya, ada proses berpikirnya, kemudian menghargai pendapat berbeda. Sebenarnya kalau menghargai pendapat ini lebih ke materi PKN. Tapi ya karena bahasa Indonesia juga ada beberapa unsur yang mengandung materi dari PKN. Ada ditanyakan nggak soal tujuan yang fungsi debat? Kalau saya terlalu cepat, bilang loh. Ya, terlalu cepat ya? Tidak, Pak. Pak. Kemudian unsur-unsur debat. Apa aja tuh yang ada dalam debat? Ya, dalam debat ada mosi, tim pro, kontra, netral, moderator, dan netulen. Mosi, ayo, ada yang tahu mosi nggak? Topik yang dibahas atau topik yang sedang diperdebatkan, Pak. Malah lagi, yang lain pada tidur kok. Ya, benar. Kemudian tim pro. Pro, ada yang tahu nggak? Banget, nek ngerti. Pro itu yang itu, Pak, yang setuju. Setuju sama apa? Ayo. Setuju dengan Oh, Intan. Oh, setuju sama apa, Intan? setuju dengan topik yang sedang diperdebatkan. Jadi kalau kontra kebalikannya ya. Tim yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan Iya, ya. Pak. Lalu moderator. Ayo, siapa yang jawab moderator? Moderator adalah orang yang memandu jalannya perdebatan, Pak. Oh, kirain kamu nek tidur ya, Faisal? Tidak, Pak. Saya memperhatikan. Ya. Kemudian notulen. Ayo, siapa notulen? Oh, Saya, izin Pak, saya menjawab, tahu Pak. notulen. Saya, Pak. Ya, Faisal. Intan Faisal dulu, atau Intan? Pak. Oh, Intan. Intan dulu. Intan. Notulen, Kak, Pak. Kan, Pak. Kalau menurut saya, notulen itu orang yang menulis jalannya debat dan menulis kesimpulan pada akhir debat, Pak. Ya, betul. Jadi masih sisa kabeh ya. Lanjut aja ya kalau udah pada bisa ya. Langsung struktur teks debat. Yang pertama pengenalan. Nah, apa yang dikenalkan atau siapa yang dikenalkan? Coba ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Pengenalan adalah pengenalan topik dalam debat. Misal penyajian topik itu di awalan gitu, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Iya, Faisal benar. Tapi ada yang kurang. Ada yang lebih penting juga. Apa? Halo, ada siapa di sana ini? Rizky Prasetyo. Kamu diam-diam aja kamu. Tidur ya kamu ya. Baiklah. Tidur ini. Yang dikenalkan itu tadi benar Faisal. Yang pertama, topik yang diperdebatkan. Kemudian yang gak kalah penting ini,
pengenalan dari masing-masing tim. Pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga. Nah, itu pengenalan mencakup itu. Kemudian penyampaian argumen. Penyampaian argumen ya pembicara pertama menyampaikan pendapatnya tentang mosi yang diperdebatkan pada waktu itu. Misal mosi kuliah online atau kuliah offline. Nah, itu disampaikan pendapatnya. Kalau tim pro ya menyetujui kuliah online. Kemudian yang tim kontra tidak menyetujui kuliah online. Nah, kemudian pada yang ketiga itu debat. Nah, di sini masing-masing tim menyampaikan sanggahan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara pertama pada penyampaian argumen tadi. Nah, biasanya yang pertama itu tim kontra dulu. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara pertama dari tim pro. Karena ini. Nah, tentunya alasan-alasan dari sanggahan yang disampaikan harus masuk akal. Harus masuk akal, masuk nalar. Ya, ada pendukung-pendukung yang lain. Itu, pendukung-pendukung data atau fakta yang akurat. Tim pro juga demikian. Nanti setelah tim kontra menyampaikan sanggahannya, tim yang pro juga menyampaikan lagi. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara dua dari tim kontra. Karena ini. Tentunya didukung dengan sanggahannya, didukung dengan fakta dan data yang akurat juga. Kemudian kesimpulan. Sebentar. Tadi ada yang kurang jelas dari penyampaian argumen sampai debat ini? Tidak, Pak. Oke, lanjut kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya pembicara tiga menulis kesimpulan dari pembicara pertama, pembicara kedua, ditulis kesimpulannya apa, lalu dia memberikan solusi. Nah, begitu juga dengan tim kontra. Di pembicara pertama menyanggah mosi, tidak setuju, pembicara kedua menyanggah lagi, tidak setuju, kemudian pembicara ketiga dari tim kontra menuliskan kesimpulan dari kedua pembicara yang tadi. Nah, biasanya di debat juga ada tim netral ya. Tadi udah saya sebutkan belum tadi? Tim netral. Oh, ada. Tim netral ini fungsinya menyampaikan dua sisi pendapat dari dua tim. Jadi tim netral menyampaikan pendapat dari tim kontra, juga menyampaikan pendapat dari tim pro. Dan biasanya tim netral ini berfungsi pada akhir-akhir bagian. Dia memberi solusi biasanya. Solusi jalan tengah antara tim pro dan tim kontra. Nah, pada kesimpulan ini, lupa saya. Pada kesimpulan ini, biasanya pada akhir perdebatan nanti akan dibacakan kesimpulan oleh moderator, yang mana kesimpulan dari semua perdebatan ini ditulis oleh notulen. Halo Mas Ibnu. Kok baru masuk ya? Gila, kita lanjut ya. Kaidah kebahasaan. Teks debat. Teks debat yang pertama biasanya menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang tidak hanya memiliki satu struktur. Kalau kalimat biasanya kan ada terdiri dari subjek, predikat, objek. Nah, kalimat kompleks ini misal subjeknya ada dua, atau predikatnya ada dua. Gitu. Kemudian memanfaatkan konjungsi. Nah, kira-kira kenapa sih kok teks debat memanfaatkan konjungsi? Ada yang tahu nggak? Karena dalam penyampaian sebuah pendapat itu kan biasanya terdapat
untuk menyampaikan pendapat itu kan ada konjungsi. Contohnya itu konjungsi karena sedemikian rupa seperti itu Pak untuk menjelaskan yang sedang dijelaskan itu Pak. Iya, jawabannya benar tapi kata-katanya itu lah ditata lagi. Iya benar-benar tapi benar. Intinya itu untuk menguatkan pendapat yang sebelumnya, karena di dalam debat itu pendapat satu dengan pendapat yang lainnya itu pasti ada keterkaitannya, dan dari keterkaitan itu kita harus pakai konjungsi, untuk mengaitkan pendapat yang sebelumnya dengan pendapat yang sekarang, seperti itu. Kemudian menggunakan kata rujukan, biasanya kata rujukan ini digunakan untuk menjelaskan itu pemberi data atau memberi informasi. Misal Bapak Jokowi menjelaskan gini. Nah, beliau, nah ini kata rujukan beliau untuk Bapak Jokowi, atau misal dari keterangan dari polisi. Nah, jenderal ini menyampaikan ini. Nah, beliau lagi. Atau kemudian bisa kata rujukan yang lainnya lah. Kalian udah dewasa, udah kelas 10 pasti paham kata rujukan. Iya, cuma sampai itu materi debat kita. Gampang kan? Gampang. Ini pengertiannya, jenis-jenis debat, tujuan fungsi itu gampang semua. Yang sulit nanti prakteknya ya. Minggu depan kita praktek loh. Kalian siap-siap. Ya? Iya, Pak. Untuk kelompok prakteknya, kalian bagi sendirilah. Saya terserah. Seenaknya kalian aja mau milih sendiri atau diajak, terserah. Yang penting minggu depan praktek ya. Siapkan tim pro, tim netral, tim kontra, dan notulen dan moderator. Kalau bisa notulen sama moderator diambil dari kelompok lain ya. Enggak mengganggu pemikiran, proses berpikirnya. Udah sampai sini ada pertanyaan tentang debat? Izin bertanya, Bapak. Siapa ini? Saya Ibnu Sina, Bapak. Mohon maaf, lupa mengganti namanya. Oh, absen berapa? Absen 13, Bapak. Oke, silakan. Untuk praktek besok itu, saya ingin bertanya untuk materinya itu bebas tidak ya, Pak? Bebas, terserah kalian. Apa? Yang penting kalian janjian ya sama tim pro kontra. Materinya apa? Biar semaksimal mungkin lah kalian cari materinya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Silakan, ada yang tanya lagi nggak? Sepertinya nggak ada ya. Ini kurang dari 1 menit lagi, saya belum upgrade Zoom ini. Ya udah, kita cukupkan ya.